Silakan salah satu mungkin menyampaikan. Izin menjawab, Bu. Iya, silakan. Kalau WEB itu kayak penyempurnaan dari EYD, Bu. Ya, ini Kayak siapa ada namanya? penambahan Devina Aisyah. Ya, silakan Devina. Jadi WEB itu kayak namanya Singkatannya apa, Devina? iya, Bu. Singkatannya apa? Bu Ebi itu. Pedoman Umum. Pedoman atau apa, Bu Ebi? Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi yang disempurnain dari EYD, Bu. Jadi ada penambahan aturan-aturan dalam penggunaan kosakata, kalimat, tanda baca gitu. Kayak contohnya penggunaan kapital. Kalau di EYD itu kayak cuman untuk nama orang, keturunan, dan sebagainya. Tapi kalau WEB ditambahin untuk penggunaan nama julukan. Dan masih banyak lagi, Bu. Ya. Apakah hanya itu? Bisa nggak menjelaskan secara detail gitu? Kayaknya hanya apa gitu yang apa namanya yang menjadi perbedaan antara Bu Ebi dengan EYD. Di WEB itu ada penambahan ruang, Bu. Jadi kayak di EYD itu ada penambahan, maaf, Bu. Di WEB itu ditambahin kayak pemindahan sama pengubahan klausul gitu, Bu. Kayak untuk penambahan itu penambahan diftong dari yang EYD itu AI, AU atau OI. Kalau di WEB itu ditambahin sama satu diftong yaitu EI. EI. Iya, EI. EI ya. Misalnya kalau di dalam kata itu digunakan untuk apa, kata apa? Kalau EI. Ibu izin menjawab boleh? Ya, silakan. Misalnya pada kata survei. Ya, survei itu ada di akhir ya, di akhir kalimat. Kalau di tengah? Geyser, Bu. Geyser. Ada nggak izin menjawab, Bu? Di tengah itu geyser. Ya, geyser. Terus ada nggak kata yang di awal? Eigendom, Bu. Apa? Eigendom. Oh, eigendo. Eigendo itu artinya apa? Eigendom itu artinya hak mutlak atas suatu barang, kepunyaan atau milik. Artinya? Maaf, Bu, suara Ibu sepertinya putus-putus. Iya, ini kayaknya apa namanya headsetnya. Oke. Apa tadi artinya saya nggak begitu kedengaran. Eigendom itu artinya menurut KBBI hak mutlak atas suatu barang,
kepunyaan milik. Jadi mungkin jadi PUEP itu adalah penyempurnaan ya, maksudnya ada tambahan sedikit aja, sebenarnya garis besarnya itu sama ya, antara EYD dengan PUEP, cuman ya ada beberapa hal saja, misalnya satu tadi sudah sampaikan bahwa ada penambahan diftong EI, ya, yang kita tahu kan AI, AU, AO gitu ya, nah itu ada EI. Kemudian huruf kapital pada EYD itu menuliskan nama orang selain nama panggilan. Sedangkan kalau pada PUEP itu huruf kapital digunakan sebagai huruf awal unsur nama orang, termasuk nama panggilan. Kemudian yang ketiga, huruf tebal tidak digunakan pada cetakan untuk mempertegas atau menentukan huruf, bagian kata atau kelompok kata. Maka digunakanlah huruf miring pada EYD. Sedangkan pada PUEP itu huruf tebal digunakan untuk mempertegas bagian tulisan yang telah ditulis dalam huruf miring. Terus kemudian penggunaan angka ya, pada PUEP itu angka yang digunakan sebagai unsur nama geografis ditulis dengan huruf, sedangkan di EYD itu tidak ada aturan tersebut. Kemudian penggunaan titik koma ya, pada EYD itu digunakan secara detail tanpa menggunakan kata dan, sedangkan pada PUEP itu penggunaan titik koma tetap menggunakan kata dan. Kemudian penggunaan titik koma pada PUEP itu digunakan pada akhir detail berupa klausa. Tahu klausa itu apa ya? Terdiri dari dua kalimat. Terdiri dari dua kata. Nah, klausa. Nah, kemudian pada EYD tidak ada. Kemudian tanda hubung pada PUEP itu tidak digunakan antara huruf dan angka. Jika angka mewakili banyaknya huruf, sedangkan pada EYD tidak ada yang mengaturnya. Tanda hubung pada PUEP untuk menandai bentuk terikat yang menjadi pokok bahasan, sedangkan EYD tidak ada yang mengaturnya. Kemudian tanda siku, ya, dalam rincian di EYD itu hanya digunakan rincian di sebelah kanan atau di paragraf, ya, tidak dirinci di bawah, sedangkan di dalam PUEP. Ini tuh. Soalnya ini kan sekarang nggak uang perjalanan dinas, jadi masih itu aja dimasukin ke umum. Oke ya, yang terakhir adalah penggunaan tanda elips ya, pada EYD itu digunakan pada kalimat yang tidak berhubungan, sedangkan PUEP elips digunakan untuk menuliskan kalimat yang belum selesai pada suatu dialog. Gitu ya. Oke, terus kita kalian sudah ada kan ya untuk ini di sini? Kelihatan nggak share screen saya ya? Belum ya? Belum ya. Nah, ini ya. Ini ada di LMS ya, Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Itu berdasarkan yang terakhir adalah SK Permendikbud nomor 50 tahun 2015. Ya, jadi ejaan yang pernah berlaku ya sebelum EYD itu ada ejaan Van Ophuijsen itu tahun 1901, kemudian ejaan Republik atau ejaan Suwandi 1947, kemudian EYD tahun mulai dari 1972, kemudian PUEP itu mulai 2015. Jadi beberapa mengalami perubahan ya. Jadi awal mulanya adalah ini 1, 2, 3, yang terakhir adalah PUEP. Nah, yang pertama pada saat ejaan Van Ophuijsen ini berlaku pada zaman Belanda ya, sehingga hingga sesudah Indonesia merdeka. Jadi 1901 sampai 1947. Nah, ejaan ini terdapat dalam, jadi contohnya itu kan dulu ejaan itu kan ada jang gitu ya, bisa jang. Misalnya Su itu tulisannya Soekarno, Soekarno gitu kan. Rumah itu jadi Roma. Nah, itu ejaan-ejaan dulu. Kemudian yang kedua adalah ejaan Republik.
Itu pada saat ejaan Swandi. Ini berlaku pada tahun 1947 sampai 1972. Nama Swandi ini diambil dari nama Menteri Pendidikan Kebudayaan pada era Presiden Soekarno. Ya, di sini. Jadi sudut rumah, makna, makmur, akal. Nah, ini kata-kata yang ada di ejaan tersebut. Kemudian EYD itu diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1972. Nama resminya itu adalah Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Jadi ejaan ini lebih dikenal dengan singkatan EYD. EYD diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal Kepres ya nomor 57 tahun 1972. Gitu. Nah, kemudian perubahan huruf ya yang dari pertama itu Opuisen ini TJ, kemudian Republik TJ, EYD itu menjadi C. Kemudian ini DJ ejaan lama ya ini itu EYD menjadi J. Kemudian JJ itu menjadi Y. NJ, NY gitu ya. CH menjadi KH. Kemudian SJ menjadi SY, OE menjadi U menjadi U gitu. Nah, kemudian pemakaian huruf ya. Ada huruf abjad, huruf vokal, konsonan, diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, huruf tebal gitu ya. Nah, kita tahu bahwa di dalam huruf kita dalam bahasa Indonesia itu kan ada berapa? 26 ya. Jadi A sampai Z. Ya. Cuman kalau misalnya kita lihat huruf A, B, C, nah itu kan kalau AB saya rasa nggak ada masalah ya. Huruf C, nah di C ini kadang-kadang yang masih mungkin pelafalan, ada yang huruf misalnya rumus ABC. Nah, kayak gitu ya. Kadang-kadang orang melafalkannya itu C itu dengan ada yang C, nah, seperti itu. Nah, jadi apa namanya ada memang apa namanya untuk pelafalannya. Padahal yang benar juga C ya. Kadang apa namanya A, B, C, D, E. Nah, E. Nah, E juga sama kan kadang ada yang apa namanya E itu jadi E. Benar ya? Misalnya tebet gitu kan kata tebet itu kan E-nya itu pelafalannya menjadi apa? Tebet. Kemudian mau ke pasar Senen. Nah, Senen E-nya juga apa ada beberapa pelafalannya di situ, ya kan? Kemudian F. Nah, F di sini kan F mungkin kalau orang Sunda itu mungkin apa namanya pelafalannya mungkin sedikit berbeda tidak ya? F itu menjadi apa? Siapa yang orang Sunda atau P, V, huruf V ya kan, TV, apa namanya TV gitu. Kadang kan karena logat karena bahasa Indonesia kan dipengaruhi juga oleh bahasa daerah ya. Mungkin masing-masing daerah kita, apalagi Indonesia. Nah di situ juga misalnya TV itu ada yang mungkin logatnya TV tuh. Misalnya huruf F gitu ya, kemudian G, H, I, J, nggak masalah, K, L, M, N, O, P. Nah ini P dengan V. Nah, itu. P dengan V. Pelafalan. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Cuma di bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf X itu yang jarang ya, kata-kata menggunakan huruf X itu masih bukan nggak ada tapi jarang digunakan. Tuh ya. Kemudian huruf vokal berarti apa? A, E, I, O, U, ya kan? Nah, ini huruf konsonan karena huruf vokal ada 5 berarti huruf konsonannya ada 21. Ya. Ini mereview aja ya. Kemudian huruf diftong. Diftong ini 3 diftong karena tadi Bu Ebi ada EI. Jadi diftong itu apa sih artinya? Diftong itu gabungan huruf vokal ya di situ ya, gabungan huruf vokal. Jadi AI, AU, EI, OI gitu ya. Kemudian gabungan huruf konsonan. Jadi ada 4 gabungan huruf konsonan dalam bahasa Indonesia yaitu KH, NG, NY, dan SY.
Jadi 4, diftong dan konsonan juga 4. Kemudian huruf kapital. Huruf kapital, nah ini di dalam penggunaannya kita pun harus bisa tepat menggunakan huruf-huruf kapital. Ya. Yang pertama adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Ya, mungkin udah taraf mahasiswa, jadi nanti harus bisa menulis ya. Kita berbahasa Indonesia tidak hanya berbicara dengan bahasa yang baku di acara formal, tapi harus bisa menulis secara bahasa tulis. Ya, mungkin kalau kalian misalnya pakai misalnya dalam penulisan artikel ya, karya tulis, mungkin kalau di semester awal-awal, nanti di semester akhir adalah ada skripsi yang bisa di pemakaian ininya. Ya, huruf kapital sebagai awal kalimat. Kemudian yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Ya, misalnya Amir Hamsyah, misalnya Halim Perdana Kusuma, dan lain sebagainya. Nah, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Ya, misalnya di sini mesin diesel. Apa ini namanya? Nah, 5 ampere, 10 watt. Ini kan sebenarnya penemu-penemunya begitu ya. Ampere, penemu satuannya itu, volt juga, mungkin diesel juga mungkin. Nah, itu jadi tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Gitu ya. Kemudian huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, atau fan, gitu ya. Nah, jadi binnya itu tidak besar atau tidak huruf kapital. Oh ya, kalau dulu itu kan ada namanya huruf besar, huruf kecil, gitu kan. Nah, kalau di UEB di sini itu adalah huruf kapital dan non kapital. Ya, nggak ada huruf besar dan huruf kecil. Jadi huruf kapital dan kayaknya non kapital. Itu ya. Itu bin, binti, fan itu menggunakan huruf tidak kapital. Kemudian yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Gitu ya. Besok pagi, kata dia, mereka akan berangkat. Jadi di sini dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Jadi ini sudah tahu ya, Islam, Kristen, Hindu, nah ini menggunakan huruf kapital. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Jadi contohnya di sini adalah Sultan Hasanuddin, Mahaputra Yamin, Haji Agus Salim, misalnya, Dr. Muhammad Hatta, Magister Humaniora. Jadi dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, atau keagamaan yang dipakai sebagai sapaan. Ya, misalnya semoga berbahagia, Sultan, hendak kemana, Den? Kapan datang Raden? Boleh kami mendengar? Nah, itu. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Misalnya Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru, Profesor Supomo, nah seperti itu. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Jadi misalnya bangsa Eskimo, suku Dani, bahasa Indonesia. Nah, itu adalah menggunakan huruf kapital. Tapi ada catatan di sini bahwa kalau nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf
awal kapital. Ada yang tahu apa itu kata turunan? Apa kata turunan? Ya, silakan menjawab. Izin jawab, Bu. Ya, Kata turunan itu disebut juga kata berimbuhan. Jadi dia punya kata dasar yang diberikan imbuhan baik di awal, di tengah, maupun di akhir katanya. oke. Oke, jadi kata turunan itu adalah kata yang sudah mempunyai ada imbuhan ya, bukan kata dasar. Itu namanya kata turunan. Nah, di sini nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya pengindonesiaan, ke Inggris-Inggrisan, ke Jawa-Jawaan. Nah, ini kan sudah mendapatkan suatu imbuhan. Gitu, ya. Kemudian selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya tahun Hijriah, Tarik, Masehi, bulan Agustus, bulan Maulid, hari Jumat. Nah, ini pakai huruf kapital. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya Konferensi Asia Afrika, Perang Dunia II, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Cuman ada catatan di sini. Huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Ya. Tidak apa ini huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama. Misalnya Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Oke. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Ya. Jakarta, Asia Tenggara, Jakarta Timur, Amerika Serikat, dan lain sebagainya. Misalnya Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Cicadas, seperti itu. Nah, tapi huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya berlayar ke teluk, mandi di sungai, menyeberangi selat, berenang di danau. Ini tidak menggunakan huruf kapital. Kemudian huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya jeruk Bali, kan ini jeruk Bali ya. Kacang Bogor, kacang Dieng, nangka Belanda, petai Cina. Kan ini tidak menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, nama yang disertai nama geografi yang merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Misalnya, kita mengenal berbagai macam gula seperti gula Jawa, gula pasir, gula tebu gitu ya. Kunci Inggris, kunci tolak. Nah, ini. Oke. Oke. Nah, kemudian contoh berikut kunci Inggris. Tadinya contoh berikut bukan nama jenis. Dia mengoleksi batik Cirebon, batik Pekalongan, batik Solo. Nah, ini oke. Terus kemudian
huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua huruf bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, atau dokumen kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Ya. Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan yang berarti nggak kapital. Ini misalnya Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, dan seterusnya. Kemudian, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya ini kan judul buku ya, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Rumah. Kalau judul buku, ya di sini adalah judul buku. Oke. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar. Ya, misalnya di sini SH berarti S titik H titik. SKM S titik K titik M titik. Kalau kalian nanti apa gelarnya? SPD ya. Pendidikan semua nggak ini? Nah, SPD berarti S besar titik, P besar, D kecil titik. Ya, jadi sarjana sastra S titik S titik misalnya. Kemudian MSI, M titik besar, S besar, I kecil, titik Magister Sains. Misalnya profesor gitu ya, Prof titik. Tuh ya. Kemudian selanjutnya huruf kapital dibagi sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, paman yang dipakai dalam penyapaan atau pengajuan. Misalnya, kapan Bapak berangkat? Kata beliau, pulpen ini milik ayah, bukan milik ibumu. Adik bertanya, nah di sini huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan. Kemudian, istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengajuan. Misalnya, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Dia tidak mempunyai saudara yang tinggal di Jakarta. Istilah kekerabatan di sini bukan merupakan penyapaan atau pengajuan. Kemudian, kata ganti Anda yang dipakai sebagai sapaan ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, sudahkah Anda tahu siapakah nama Anda? Seperti itu. Kemudian, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada kata seperti keterangan, catatan, misalnya ya yang didahului atau diikuti pernyataan lengkap atau diikuti oleh paparan yang berkaitan dengan pernyataan tersebut. Misalnya, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Tadi sudah disebutkan di atas ya. Misalnya berlayar ke Teluk, menyeberangi selat, mandi di sungai, berenang di danau. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah huruf miring. Boleh dibacakan, saya dibantu. Aditya, silahkan huruf miring. Maaf, Bu. Nah. Ya. G, huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Majalah Pujangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. Berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Mbak Eti. Oke, selanjutnya
Naisa? Selanjutnya, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, huruf terakhir kata abad adalah D, dia tidak diantar tetapi mengantar. Dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Oke, jadi di sini huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf ya, bagian kata, atau kelompok kata. Jadi di sini huruf miring. Oke, selanjutnya pensil. Gibran, bener-bener kancang. Iya, Bu. Huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya upacara Beusijut atau tepung tawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangustana Weltansea, itulah aku nggak tahu caranya bacanya. Bermakna pandangan dunia. Ungkapan milik Katolik dijadikan sebuah negara Indonesia. Ya, jadi di sini juga dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan bahasa daerah atau bahasa asing ya. Jadi kalau misalnya ada bahasa asing, berarti penulisannya itu dengan menggunakan huruf miring. Ya. Jadi apa namanya sudah terbiasa nanti dalam penulisan di dalam artikel ilmiahnya. Tapi ada catatan di sini bahwa kalau nama diri seperti nama orang, lembaga atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Kemudian dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik, bukan komputer, bagian yang ada titik cetak miring biasanya dengan menggunakan garis bawah ya, karena kan kalau mesin ketik manual kan nggak mungkin kita buat miring gitu, makanya di situ untuk membedakannya di garis bawah. Kemudian kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Awas, huruf tebal selanjutnya. Aska. Ya, Bu. Huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya huruf DH, seperti pada kata Ramadan, tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kata et dalam ungkapan ora et labora berarti dan. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Oke, huruf tebal ya. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya huruf DH seperti ini ya pada kata Ramadan, itu tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kemudian misalnya kata ET ya, dalam ora et labora, berarti artinya itu dan gitu ya. Sini. Kemudian huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, dan subbab. Jadi kalau kalian misalnya menulis karya tulis ilmiah, begitu ya, itu judulnya misalnya pendahuluan, berarti itu di huruf tebal. Kemudian subbab A, latar belakang misalnya ya,
Nah, di situ berarti menggunakan apa namanya ditebalkan atau subbab lainnya. Misalnya. Kemudian selanjutnya ada penulisan kata, ada kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan akronim, angka dan lambang bilangan, kata ganti, kata bandang, gesi, dan sang. Yang pertama, penulisan kata. Aska sudah tadi, Aska. Sudah, Bu. Oke. Neisa? Sudah. Sudah. Ya, silakan ditunjuk Neisa temannya siapa? Sampai ke sini pun Gracia aku. boleh. Gracia. Ya, silakan. Ya, sudah? Nggak bisa ya? Jadi kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Oke. Kata berimbuhan. Oke, Gibran coba menunjuk temannya. Aku boleh nunjuk ya? Ya. Aku nunjuk Nathanael William. Ya, silakan. Nathannya udah nggak ada. Left. Bentar, aku cari dulu. Aku pilih ini aja deh. CH aja. CH aja. Ya, udah ya. Kalau kata berimbuhan itu berarti kan ada awalan, sisipan, akhiran ya. Nah, di sini kan berarti ada gabungan awalan dan akhiran. Ini kata berimbuhan ya. Misalnya berjalan, berkelanjutan, mempermudah, gemetar. Nah, itu namanya kata berimbuhan. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ini kan satu kesatuan ya. Nah, misalnya adibusana, aerodinamika, antar kota, antibiotik, nah, biokimia, wiwarna, ekstrakurikuler, eka bahasa, ini namanya bentuk terikat. Ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Nah, ini misalnya ada infrastruktur, purnawirawan, kontraindikasi, kosponsor, mancanegara, multilateral, narapidana, dan lain sebagainya. Nah, bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan dengan tanda hubung. Misalnya, non-Indonesia, pan-Afrikanisme, pro-Barat, non-ASEAN, dan sebagainya. Jadi dihubungkan dengan kata hubung strip gitu. Kemudian, bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Misalnya kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Pengampun.
Kemudian bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata esa ditulis Tuhan yang Maha Kuasa menentukan arah. Nah, ini seperti itu ya. Kemudian bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Tanda ulang. Ya. Kemudian bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Misalnya surat kabar, surat-surat kabar, kapal barang, kapal-kapal barang, rak buku, rak buku gitu ya. Kemudian gabungan kata. Gabungan kata itu apa sih? Atau dinamakan dengan apa? Tahu nggak kalian? Frasa. Apa? Apa sih? Frasa. Kalau idiomatik pernah mendengar? Iya, benar. Apa itu artinya? Ungkapan kah? Yang lain ya, selain ungkapan apa idiom itu? Makna satuan bahasa. Makna satuan bahasa. Ya. Oke. Oke, sekarang gabungan kata di sini. Unsur gabungan kata yang lazim disebut dengan kata mungkin masuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya duta besar, model linier, persegi panjang, nah, dan lain sebagainya. Itu gabungan kata. Kemudian gabungan kata yang dapat menimbulkan salah satu pengertian ditulis dengan tanda hubung. Ya. Di sini kan berbeda ya, misalnya coba dibaca contoh yang pertama. Nesya dengan contoh yang kedua, ada nggak perbedaan artinya? Nesya? Iya. Ya, coba contoh pertama dengan kedua, apa perbedaannya? Untuk contoh pertama, mungkin maksudnya Atau contoh yang kedua? Berbeda kan ya artinya ya? iya Bu, berbeda. Iya, coba contoh yang kedua, apa artinya Nesya? Bisa, Nesya? Itu mempunyai arti yang berbeda ya. Jadi tinggal pemenggalan katanya di situ. Jadi antara contoh 1 dan contoh 2 itu contoh 1 baik contoh 1 dan contoh 2 itu mempunyai arti yang berbeda. Nanti coba dicari ya, nanti saya tanya lagi. Oke, terus kemudian ini ya. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapatkan awalan atau akhiran. Ya. Kemudian yang keempat adalah gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Kalau yang poin nomor 3 di sini mendapatnya yang awalannya depan ya di sini ya. Nah, kalau awalan akhirannya itu sekaligus mendapatkan suatu kata itu berarti dia ditulisnya itu serangkai gitu. Ya. Kemudian gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Di sini satu kesatuan, misalnya beasiswa, bela sungkawa dan lain sebagainya. Ya, mungkin saya rasa cukup sampai ini di gabungan kata. Ini semuanya sudah ada di LMS ya, sudah ada di LMS. Nanti kita lanjutkan kembali. Kemudian untuk selanjutnya kalian buka di LMS-nya.
Di sini ada di sini ya. Di sini bagian ini. Nah, di sini ada tugasnya di bagian ini. Ini kalian buka. Nah, ada bagian ini disuruh menemukan dan memperbaiki. Ibu, maaf, Ya. bagian yang mana? Ibu belum share screen? Oh, belum ya? Ya, sebentar. Ini ya. Di sini. Sudah kelihatan ya. Nah, di sini materinya sudah ada di LMS di sini. Kemudian di sini ada bagian penugasan dan forum diskusi. Nanti penugasannya di sini. Oke, untuk melanjutkan hari ini karena saya ada acara harusnya jam 8, cuman sekarang baru mau jalan gitu. Ibu izin bertanya, itu penugasan ketiganya itu yang kemarin? Enggak, yang kemarin itu ada di sini. Oh, itu yang kedua. Ya. Oke, baik. Yang Terima kasih. perbedaan Ini ditaruh yang di situ sekarang aja, yang Bu. ini. Ya. Oke. Oke. Ya, nanti kita hari Rabu ketemu lagi. Ya, jam 8 ya. Iya, Bu, jam 8. Oke, jelas ada pertanyaan lagi? Bu, izin bertanya, Ya, untuk silakan. penugasan sebelumnya, pengumpulannya di tempat mana ya, Bu? Apa di kuis pertemuan 3 atau di Ini. penugasan pertemuan 2, Bu? Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bintang. Oke, semuanya jelas ya. Silakan dilanjutkan. Waktunya masih ada kan ya, dilanjutkan dan dikerjakan tugasnya nanti diupload di LMS-nya. Oke, mungkin itu dulu sama pertemuan hari ini ya. Nanti kita lanjutkan di hari Rabu. Itu ya jam 8. Oke, semuanya terima kasih sudah masuk semua. Nanti PJ yang ini kayaknya ada yang belum masuk ya. Iya, Ibu. Ya. Oke, mungkin saya rasa cukup. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu, atas